A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiatin wa sitrin fa'atimma alayya ni'mataka wa afiataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kesempatan untuk selalu memperbagus amal-amal kita. Kita memohon kepada Allah setiap pagi untuk mengingatkan kembali, menguatkan kembali, memudahkan ya kita memupuk keimanan dan kemudian memberikan dorongan serta fasilitas agar kita selalu berada pada amaliyah-amaliyah yang bisa disempurnakan, dan kita berharap bekal-bekal kita itu akan membantu untuk bisa diberikan perubahan-perubahan di bulan Ramadan. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang Ramadan ya, menyambut bulan Ramadan ya. Yang pertama, mengokohkan ketaatan, mengokohkan ketaatan. Kita ingat kembali ya, Ramadan itu selalu dihadirkan Allah kepada manusia ya, agar kita bisa membersihkan, memperbaiki ya, kemudian mencanangkan kehidupan yang lebih mulia ya. Artinya kita disuruh memberikan bagian-bagian pemanfaatan di bulan Ramadan dengan perubahan-perubahan, sampai kemudian Allah memberikan sebuah ketetapan bahwa orang yang beramal di bulan Ramadan ya selama 1 bulan itu seperti nilainya 60 tahun, dan itu bukan hal yang biasa ya, itu bukan hal yang biasa, sebuah hal yang luar biasa ya. Namun ternyata hal yang sangat luar biasa itu emang ada tawaran ya, misalnya tawaran kowe nek sebulan iso berbuat baik ning omahku ya, kamu tak jamin 60 tahun gitu. Itu tawaran Allah yang sangat luar biasa. Untuk apa? Mengingatkan manusia bahwa manusia itu diciptakan Allah ya, kemudian dipelihara oleh Allah, dan kemudian Allah akan berkuasa ya, Allah yang menentukan dan berakhir nanti ya, ketika Allah menghendaki ya. Nah, sehingga Ramadan itu adalah sebuah proses di mana kita kembali mengokohkan ketaatan. Bicara ketaatan itu yang pertama kita bicara iman. Bicara tentang iman yang harus dikokohkan. Seseorang itu mau melaksanakan perintah itu ternyata harus dilandasi keyakinan. Nek ora itu ya kita daftar
sebuah perusahaan misalnya. Kowe ngopo to kon daftar kono ya ora ngopo-ngopo, daftar wae gitu ya. Itu mesti ora dadi pegawai sing apik. Ya. Karena ketika kita mendaftar entah itu sekolah, entah itu pekerjaan, itu dengan sebuah keyakinan, ya. Untuk apa? Ya tadi menumbuh kembangkan, ya, pribadi, kehidupan dan lain sebagainya begitu. Makanya ada orang sekolah, ya, teknik sipil, ya. Terus gaweane apa namanya? Ada saya tuh punya saudara teknik sipil, terus akhirnya buatnya garment, ya. Guys seragam, teknik sipil. Ya. Ada juga apa namanya ya macam-macam gitu ya. Ya karena ya pokoknya yang penting sekolah, daftar ya kan. Terus engko nek apa namanya sudah lulus ya beda meneh acarane kan gitu ya. Nah itu kelemahan di kita itu kadang-kadang melakukan segala sesuatu itu memang tidak dengan keyakinan. Ya, sehingga ya apa namanya nikah bareng orang yang gue keyakinan. Kenapa kowe nikah? Lah koncoku wis nikah kabeh ya. Ya malu dibilang perawan tua lah macam-macam gitu. Sehingga kemudian ketika nikah, ya Allah tebake anu ya nikah kok ngono ya ngerti ya rasa nikah, kok ngerti rasa nikah lho ya. Ya, sehingga itu ketika kemudian tambah sulit, tambah harus begini-begini itu namanya nggak pakai keyakinan, ya kan? Wong kita punya keyakinan kenapa nikah, ya agar kita bisa menyempurnakan, ya menyempurnakan proses pembentukan karakter. Kenapa ya? Karena kita berhadapan dengan banyak orang, ya banyak orang. Ya, iman itu satu iman kepada Allah, ya toh. Kelingan para rukun iman. Iman kepada Allah, ya, bahwa Allah itu pencipta, Allah itu pakai mau aja lah enak menciptakan, Allah itu menciptakan, ya, Allah itu memelihara, Allah itu ya berkuasa atas segala sesuatu dan Allah lah yang menentukan. Ini penting ya. Yakin, beriman kepada Allah yang menciptakan, memelihara kita, memelihara baik jiwa kita, akal kita, fisik kita, ya kan? Allah semua. Lo ngomong memelihara fisik, wong aku golek vitamin D. Vitamin itu kan kita tinggal minum, ya enggak? Kemudian minum itu diapakan oleh tubuh itu kan Allah juga. Sama-sama sakit tipes, ya kan? Yang satu sembuh, yang satu meninggal, obatnya podo, ya kan? Nah itu kan, jadi hidup itu perlu diketahui. Hampir 99% itu adalah ghaib. Yang kita lakukan tuh ya, misalnya kita belajar, anak-anak belajar bukunya belasah kabeh, bocah selonjor, ya, terus ngombe kopi, baru ngombe kopi turu. Sudah persiapan begitu ya. Maka itu orang yang tidak mikir itu seperti anak-anak. Keponakan saya itu umur waktu dengan saya itu SMP. Sekarang anaknya sudah 5 ya. Waktu saya kuliah saya kamar sama ponakan saya itu. Dia bilang gini, nek aku ujian, aku belajar terus dapat nilai bagus. Nek ndak belajar nilaiku jelek. Kenapa ketika nilainya bagus ngucapnya alhamdulillah? Kenapa yang dipuji Allah? Wong sing sinau aku. Kuwi nek padha cah cilike ngomongin ngene. Ya. Nah, saya bilang kamu itu mau cotok itu ya. Tadi yang ngatur itu ternyata Allah. Apakah kemudian dia bisa mengingat, apakah tidak, kan gitu. Ketoke sinau, kan gitu. Buyar semua kalau kemudian Allah tidak mendaki, kan istilahnya gitu ya. Jadi tadi Allah yang menciptakan kita,
memelihara, ya, kemudian berkuasa, ya, atas kita, kemudian menentukan, ya, yang menentukan. Kemudian yang kedua, malaikat yang ditugaskan, ya, mencatat, ya, dan mengawasi seluruh proses ini. Dan mengawasi. Mencatat, mengawasi, ya. Nah, ini kalimat mencatat dan mengawasi nanti kemudian ditambah dengan tugas-tugas. Allah akan menugaskan dengan tindakan-tindakan sesuai dengan catatannya, ya. Kemudian kitab, beriman kepada kitab, ya. Oleh Allah kitab itu, ya, sumber, ya, petunjuk dan sumber kekuatan jiwa. Kitab, ya, itu sumber petunjuk dan kekuatan jiwa. Maka orang yang kemudian tidak yakin dan tidak mendekat, ya, itu dia tidak akan mendapatkan bagian petunjuk, ya, apa namanya, hidayah, ya, yang apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia hadapi, ya, dan tidak menjadi sumber kekuatan. Kemudian beriman kepada Rasul, ya, sebagai contoh qudwah. Ya, kemarin saya sampaikan yang namanya qudwah itu, ya, contoh yang harus diikuti. Ya, qudwah itu adalah contoh yang harus diikuti. Kalau uswah itu contoh. Ya, ada uswah hasanah, ada yang baik, ada yang jelek. Kalau qudwah, ya, itu harus diikuti. Ya, misalnya bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul dalam kehidupan, gitu, ya. Maka nanti itu menjadi bagian yang kita perlu untuk terikat kepadanya, karena kemarin saya sampaikan orang yang berqudwah pada Rasul maka dia akan diberikan bagian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul dan amal. Kalau kemudian kita tidak terikat, maka cintanya ya pada diri sendiri. Pada diri sendiri. Ya dia baik, tapi ya pada diri sendiri, ya. Kalau ada orang mengatakan, "Kowe kok sergemen to maca Quran?" Lah kan perintahe ngono. Contone ngono, gitu. Tapi ada orang yang maca dia baca Quran, gue baca Quran dapat banyak, aku ajari ujian itu lho angel ra karuan. Ya, kemudian suaranya bagus, dia senang dengan suaranya, dirungok-rungokke kok suaraku nek maca Quran kok apik men, berarti aku ki yo mungkin iso ya jadi penyanyi, malah jadi penyanyi. Terbelok kepada dirinya, ya. Terbelok pada dirinya itu akan jadi berat. Enak orang membaca Quran. Ya apa wacanane kaya ngono maca. Banyak sekali, bukan kebaikan yang dia dapat, tapi bagian-bagian yang kemudian memperburuk. Maka salah satu cara bagaimana kemudian kita itu mendapatkan kecintaan, membesarkan kecintaan kita agar kita punya kekuatan untuk berbuat lebih banyak, itu ternyata tergantung pada keimanan kepada Rasul. Ya. Kemudian kelima, iman kepada kok qadar dan qadar lho nomor 5 lho Jan. Hari akhir. Hari akhir. Malah tekon. Mosok hari akhir sih. Hari akhir. Bahwa hidup diminta pertanggungjawaban. Ya, hidup diminta pertanggungjawaban.
di hari akhir. Ya. Ini penting untuk mendorong, karena sampai di sini itu ada orang yang yo nek zaman saiki ya wis ora padha to karo zaman Rasul, gitu kan. Masih banyak yang bertanya kenapa? Kenapa harus sama dengan Rasul? Ya engko kabeh jenenge Rasul. Ya iso madani ya kan. Lah nek kabeh kon madani Rasul kabeh ya berarti kabeh dadi nabi. Kuwi kritis apa ora cetha? Ora cetha. Ya, sampai begitu. Maka nah pokoknya ya kene kepengen kaya nabi tapi beda sithik. Ngono ki apa ta? Ya, misalnya begitu. Nah, ini ada hari akhir. Sampai dibegitukan tuh. Ada yang sampai gini mau hari akhir. Hal yang sederhana disampaikan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Gur kon ngomong apik itu lho pakai hari akhir. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yakin kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Kalau tidak ada hari akhir, tidak ada pertanggungjawaban, orang itu ya wis orang gagas, kudu bertahan. Ternyata berkata baik sampai akhir itu butuh keimanan. Butuh keimanan. Orang yang kemudian menahan diri sedemikian rupa, ya. Padahal pembandingnya pada kehidupan dunia. Lah, apa-apa ra entuk ngomong, apa-apa ra entuk ngeluh, ya wong iso stres kabeh. Gitu. Mereka membandingkan dengan kalimat begitu. Budia adalah kalau kita suruh menahan diri terus-menerus, sementara kemudian tidak kuat dan kita tidak boleh berbicara, maksudnya orang entuk muni-muni, itu mungkin akan menyebabkan banyak orang stres. Sampai diberi pembanding gitu. Kalimat saya tadi ditompo orang ya, juga ya. Aku yang ngono, malah kan ngomong karena aku yang ngono. Ngomong apik. Ya, itu kalau sing dihadapi baik, kalau jelek kan gitu. Makanya waktu Ramadan ya, kita tuh mbok diomongi apa, dinesoni apa ya, suruh ngomong ana soimun, saya puasa. Sing ngomongi karena mudeng. Lah emang hubungannya apa kowe poso apa ora? Malah bablas iki. Kita bilang dimarah-marahi, dia meneng. Kowe kok meneng wae ngopo? Aku poso. Lah emang ngopo nek kowe poso ora iso ngomong? Oh, iki mesti tambah ra mudeng ya. Kuwi dilayani ya. Nah, kalau begitu kan kemudian kita harus bicara ndak. Itu tambah ra mudeng, orang yang ndak mudeng itu ya. Itu ribet untuk dibahas itu. Makanya kita misalnya kepada anak atau kepada suami atau kepada orang yang ya betul. Budia, menurut Budia itu rokok itu membatalkan puasa apa enggak? Kan dia enggak sampai masuk, wong dia dihisap terus metus kok gini. Dah kayak ngopo dadak dijawab ya. Saya bilang gini, lah mau ora puasa ora apa-apa, oh enggak boleh. Enggak puasa itu nanti kita enggak dapat pahala. Tahu dari mana? Saya bilang gitu. Ya. Iya kan? Rokok itu kan ora kan lebu terus metu meneh, ora tekan jero. Nek minum ya enggak boleh. Karena pede itu. Ya. Ora apa-apa ribet men ya. Ya begitu itu. Sekarang pertanyaan-pertanyaan kan banyak ini. Ada lagi bertanya. Budia kalau begini, saya itu sudah niat puasa, sahur, ya, sampai jam 10 tuh rasanya melilit sekali, perih sekali. Kayaknya entah mah saya kumat, entah itu, tapi saya kemudian istighfar 75 kali. Terus saya makan. Karena menurut dia yang penting iki wis niat, wis nglakoni, faktane ora kuat, terus istighfar, terus mangan. Selama 30 hari. Aku ya wegah jawab ngopo dijawab kesel ya. Maksudnya apa ngono? Begitu caranya. Apa kemudian setelah begitu sah, kemudian tidak mendapatkan balasan itu hari akhir. Kalau bukan karena hari akhir ya, maka kita itu ya punya hak ya untuk nah kemudian berakhir dengan qada dan qadar. Takdir itu ya. Tak tulis di sini qada dan qadar. Ya. Bahwa Allah itu tetap akan pada titik tertentu ya. Allah lah yang menentukan.
akan datang ketetapan. Qadha itu ada sebelum kita ada. Ya, qadha, maka yang dicontohkan orang-orang terdahulu kemudian masih diberitakan sebuah kebaikan itu dinamakan qadha. Qadar itu baru diketahui setelah terjadi. Ya. Nah, jadi hidup itu tadi satu memahami bahwa Allah menciptakan dan kemudian berkuasa, bahwa kita diawasi malaikat, bahwa kita harus mengikuti kitab dan kemudian menjadikan itu sebuah kekuatan, bahwa kita itu harus mengikuti Rasul agar kita bisa bertanggung jawab pada hari akhir. Dan jangan lupa di antara proses itu ada ketetapan-ketetapan. Kan enggak ada banjir bandang Ramadan dibatalkan karena banjir. Ya Ramadan ini tetap Ramadan ya. Nah, ini yang kemudian dinamakan iman ya. Nah, iman itu ya, ini akan mengandung konsekuensi ketaatan ya. Jadi yang mengokohkan ketaatan itu ya, itu kita harus memahami tentang iman. Ini harus hidup. Makanya di Ramadan itu dibuat suasana agar kita punya muraqabah yang kuat. Ya, merasa Allah ada, diawasi, itu sangat kuat. Ya. Maka kalau tidak bisa menahan, ya kita tadi ngambil, diawasi oleh malaikat, dicatat oleh malaikat, sehingga kita itu harus tampil dalam keadaan yang sebaik-baiknya, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ikhlas. Ya. Taat karena Allah. Taat karena Allah ya. Maka kemarin sudah disampaikan yang dinamakan ikhlas ya, artinya ketaatannya kepada Allah itu ya, taatnya kepada Allah itu kita harus memperhatikan perintah ya kan, kemudian tata cara ya, yang benar, kemudian tertib, sehingga proses Ramadan itu akan membuahkan, menjadikan kita orang yang punya sikap istiqomah. Maka diberikan catatan ya, sesungguhnya barometer atau ukuran penilaian amal terletak pada kayak terletak pada kualitas ketaatan. Ya, jadi Ramadan itu kita disuruh mengevaluasi, mengembalikan kembali, ya, rangkaian sikap jiwa kita, ya, rangkaian sikap jiwa, ya, yang memberikan keuntungan yang besar dalam kehidupan. Nah, perlu kita ketahui, ya, bahwa barometer kehidupan itu ada pada kualitas sikap taat. Ya. Apakah kemudian kita nanti diberi kemudahan dalam proses, diberikan kelapangan dalam jiwa kita, diberikan keberkahan dalam rezeki kita, itu tergantung kualitas taat. Maka di dalam Ramadan itu, ya, kita disuruh memperbaiki. Nah, dan salah satu yang Allah beritahukan di dalam Ramadan ternyata penting sekali, bagaimana kita itu harus menguatkan keimanan,
ya, kemudian memperbagus keikhlasan, itu hal yang harus ada dalam kehidupan itu adalah menahan diri. Tanpa kuatnya menahan diri, orang ini sudah menahan diri. Ya, menahan diri itu bar sholat, sekedar sederhana bar sholat, meh wirid, ya, meh wirid gitu ya. Kuwi wis diketoki HP, maka HP itu paling bagus kalau pagi itu ketelisut. Ya. Neng malah ada orang yang golek HP ini sih nganti ketemu agak wirid. Itu kan menahan diri. Cobalah tahan dirimu, ya, agar seluruh amal-amal itu dilakukan dulu. Itu termasuk adab, ya, termasuk adab. Ya. Sehingga kalau kita itu ya naik kuat-kuatan pakai HP. Saya tuh sering bacakan pakai HP. Ada sinarnya itu loh. Saya enggak hilang tuh Bu. Saya itu ya mungkin karena saya sendiri memang sudah main 8, mungkin sudah mulai kena glukoma, ya saya kan kena gula Bu. Angger saya kedep sithik gitu, hilang. Mau tekan ngendi? Ininya itu loh. Tulisannya itu loh Bu. Wih kira enggak bisa bersih gitu. Kecelapran, waduh ini hilang. Sehingga saya butuh itu. Karena pakai komputer kejauhan, saya enggak bisa. Ya. Nah itu kan ada notifikasi. Ya. Itu aja tidak perhatian selain itu, Jadi kita kan notifikasi dulu, ono WA saka sapa. Tidak boleh, ya. Ya artinya gini tadi, perlu penjenengan ketahui, barometernya itu adalah ketaatan. Ketaatan kepada Allah benar tidak? Ketaatan kita kepada Allah bagus, ibadah kita bagus, itu akan diberitahukan kita lewat ketaatan kita pada suami. Kalau belum nikah, dilihat kualitas ketaatannya kepada orang tua. Ya, nek Allah semuanya saya berikan, itu bahasa lisan. Kalau benar kamu itu taat, ya, maka sering sekali saya banyak sekali istri yang bercerita bahwa suaminya nggak mau sholat, sering geger kita dalam kebaikan dan lain sebagainya gitu ya. Itu sebenarnya secara logika syariah itu kalau benar yang kamu lakukan itu baik tadi, sholatnya baik, itu diberitahukan bahwa benturannya itu tidak menghasilkan kejelekan. Ya kita memang talik ulur ya. Maka ada seorang ibu yang sampai saya sampaikan membawa pengen suaminya itu sholat di masjid. Ya, tiap kali disentuh ya apa diomongi terus. Lama-lama suaminya itu mungkin ya jengkel kepengen nunjukkan. Ya wes yo nang masjid. Sholat. Tiba ke masjid, subuh nang masjid. Suaminya ndak sholat. Suaminya dolanan HP ning pinggiran. Istrinya sholat bersama bapak-bapak. Aduh kan bapak yang ngerti. Itu ditahan gen nunjuke. Jarine kok nang masjid. Bayangkan. Itu dilihat orang tidak segera di rumah, ya kan? Suaminya tuh begitu itu 6 bulan. Bayangkan. Nah, apa ndak sholat? Nanti sholatnya di rumah. Lo tekan rumah sholat. Kan saya ngojo. Tapi istrinya sudah berusaha untuk kemudian ya, tetap berdoa ya Allah. Ya kan dia sudah berdoa kepada Allah tuh dungone gen bojone gelem nang masjid. Dadi dikabulke nang masjid ning dolanan HP. Ya. Terus gitu. Istrinya tetap orang ngomongin berdoa terus yang penting ini masjid. Tapi kemudian setelah 6 bulan ya, suaminya ternyata berangkat sendiri ke masjid. Ya. Artinya kualitas ketaatan kita kepada Allah, ibadah kita itu harus selaras dengan kualitas ketaatan kita tadi kepada suami. Nanti akan diberikan ini. Ya, makanya kalau maaf ya, ada banyak sekali istri yang kemudian mengungkapkan begini. Ya, suami saya itu tidak mau ke masjid. Maka saya bilang, kamu tidak mau ke surga bareng mama. Berarti ini bojone tenan apa atau bojoku mlebu swarga wong bentuke kok ngono ya. Menurut saya kalimat itu agak berlebihan. Ya, mungkin itu sebabnya kenapa kebaikan istrinya, energi positifnya tidak memancar. Karena dia merasa ya bahwa dirinya lebih.
Artinya walaupun dia melakukan, kualitas sikap ketaatannya kurang bagus. Kenapa ya tadi? Karena Allah memberikan bagian-bagian itu memang benar-benar ya. Allah yang menciptakan tuh Allah, dan Allah itu kepengen bisa tidak ya dengan itu ya. Nah, paham ya? Jadi kualitas ketaatan itu penting. Jangan sekedar kemudian melakukan. Karena efeknya itu Allah akan memberikan tadi. Itu kuat-kuatan saya itu asal misalnya ngomong apa ya dalam keadaan sehari-hari, anak-anak itu mulai kalimatnya itu nggak bagus gitu, kalimatnya nggak bagus itu ya, menurut saya ya, karena mungkin ya saya apa namanya garis nilainya kan bagi saya kan cukup tinggi. Nah, kok bisa ya ngomong kayak begitu? Itu saya langsung ke sini. Ini mesti ada ibadah saya yang kurang bagus. Saya bilang gitu, saya tidak bilang apa-apa karena menurut saya itu adalah bisa tidak ya, hal yang saya lakukan itu memancar kebaikan. Kalau belum mungkin ya saya ya rodok gaya juga, ya rodok gaya ini dan sebagainya ya. Nah itu jadi ikhlas itu perlu penjenengan ketahui bahwa itu bentuknya itu. Nah ini keikhlasan ini nanti akan ditunjukkan dengan ihsan. Ihsan ya, selalu memperbagus ya, pelaksanaan. Selalu memperbagus pelaksanaan ya, memperbagus pelaksanaan ya, atau proses ya. Jadi Ramadan ya adalah kesempatan kita untuk memperkokoh ya, memperkokoh kembali ketaatan. Kenapa? Karena ketaatan itu adalah barometer ya dalam penilaian sejauh mana kemudian akan ditingkatkan, sejauh mana dilapangkan, itu dilihat dari proses ketaatannya. Maka bentuk yang kemudian biasa terlihat, orang yang taat itu tidak mengeluh. Orang yang taat itu tidak apa namanya menyesali ya keadaan-keadaan yang diberikan, iya kan? Kon ngakoni itu ya. Ada seorang istri itu, suaminya itu kebetulan ada kena gula, kena ini dan sebagainya. Suaminya minta teh hangat, ya, teh hangat, didemok, hangat malah dikei panas, dikei hangat, gitu. Ya, wis kei hangat, oh ya wis hangat, urung diombe. Ya, suaminya ngopo-ngopo, Bu, aku mau njaluk apa? Teh hangat iki genah adem. Oh, wis adem to jiko meneh. Ya kan? Bisa ndak ya gitu. Nasi ya ngono, ora gelem panas, ora gelem anyep, ora gelem dan sebagainya. Begitu Ibu. Ya. Luar biasa, bahwa itu memang luar biasa. Baru kemudian diketahui setelah ibu itu meninggal. Jenazah yang dikasih di ruangan itu wangi sekali. Wangi sekali. Artinya memang syahid. Ada orang yang hidupnya itu ditugaskan ngono ya, juga teh. Ada yang kemudian ditugaskan dengan sibuk dengan anaknya ya. Maka tadi bagian kenapa kemudian salah satu faktor kehidupan itu adalah menahan diri. Karena ketidaksuksesan orang membangun ketaatan itu ada dua. Satu, ananiah, ego. Dua, keinginan yang tinggi terhadap dunia. Itu sangat mengganggu. Makanya dalam puasa itu sampai menahan diri itu ya, kita tidak yang bagus itu kita disuruh memilih amal yang punya kemanfaatan tinggi. Ada amal yang walaupun diperbolehkan kita sampai suruh nahan untuk melatih tadi bahwa urip itu aja karpe dewi gitu ya. Iya kan? Menahan diri. Kalau egonya itu ada, kemarin kan sudah saya sampaikan ya, anak-anak kecil itu kalau disuruh nanti nesu.
Nanti kalau sudah SMP, SMA, ya itu kan sudah balik, mulai begini diberikan sholat Kak. Ya. Mama itu aku tuh udah gede, ya mesti gitu diingatkan terus. Iya tahu. Orang yang melakukan segala sesuatu berdasarkan ananiyah itu mesti kalimatnya wagu. Kenapa? Karena kalimat yang benar harusnya begini. Mah, aku sudah gede, aku diingatkan terus ya Mah, karena kewajibanku tambah banyak. Aku kan sudah dicatat dosa apa tidak, harusnya kan begitu, ya enggak? Nah, tapi aku kan sudah gede, aku sudah mengatur, itu jelas ananiyah. Maka saya itu kalau bincang-bincang sama anak-anak atau barangkali ibu-ibu gitu ya, yang pakai ananiyah ini saya ya wis ini berarti suruh melebu imannya itu lagi hilang kemana itu. Itu sulit nanti untuk dibaca kemana-mana ananiyah itu. Ya makanya kalau ada ibu seorang wanita bertanya, Bu Diah, benarkah seorang istri itu harus selalu taat pada suaminya? Ngono iki jelas ananiyah, jelas kalimatnya itu. Wong kudune kalimat perintah kok dirubah jadi kalimat tanya itu. Ya, istri harus taat pada suami, itu kan kalimat perintah. Malah ditekon, haruskah seorang istri itu taat pada suaminya? Siapa yang nyuruh pakai gitu kan? Itu mesti pakai ananiyah. Nah, lanjutannya itu mesti ananiyah semua. Ya. Nah, makanya di dalam Ramadan itu kita disuruh berkonsentrasi kembali bahwa hidup ya, landasan kehidupan itu adalah iman. Ya, landasan. Loh kita mengatakan suami saya begini itu apa? Jenengan enggak tahu kalau malaikat yang dicatatane, yang tidak diceritani. Ya. Malaikat itu punya catatan. Ya. Dan kalau ternyata tidak begitu, apalagi kalau konsultasi itu dibumbu-bumbui macam-macam ya, wah, itu tambah repot itu ya. Maka dia tidak akan bisa ya, kemudian menjadi bagian yang baik. Nah kalau ininya sudah berkurang, tidak berikan, maka ini juga tidak akan menimbulkan sikap istiqomah yang agak kelihatan di sini, akan goyah di sini. Ya. Ya. Kan dicabut rasa takut. Namanya optimis. Dicabut loh Bu. Rasa sedih. Rasa takut itu terhadap masa depan, rasa sedih itu terhadap karunia yang diberikan pada orang lain, itu penting. Semua perasaan sedih manusia itu berasal dari tidak sukanya dia pada karunia yang diberikan pada orang lain. Ya, ini menjadi tenang. Ya, kemudian bahagia. Ya, pada amal yang selalu bisa dilakukan. Ya, jadi harta yang paling besar dalam kehidupan itu ya amal itu, ya amal. Ya. Jadi tadi kalau kemudian ini kita tuh kadang-kadang kan hilang Bu, maka diingat-ingat terus bahwa Allah ya ada hari akhir ya. Ketika ketetapan datang kemudian dihadapi, nah akan bisa kemudian bagus ya. Kalau kemudian ini ya berkurang, ini mesti nggak begitu bagus. Nah kalau nggak begitu bagus ya, ini berkurang. Kita tidak optimis. Wes. Ada banyak orang yang sudah pesimis mau menghadapi Ramadan. Kenapa? Nggak punya duit untuk lebaran. Itu kan nyolok sekali tuh Bu. Lho poso urung lho ya, rasane wis lemes aku. Aku wingi to sakjane ana pakaian sing apik-apik, aku pesen wis entek ngono ki rasane. Rasane wis ilang kabeh semangate ya Allah ya. Mosok nganggo sing wingi ngono kok dadi masalah itu ya kan. Lah tapi ya, faktanya begitu. Ya enggak optimis. Sing wis entuk bodonan kabeh, entuk bodonan wis kabeh cemopak wis bismillah ya. Menghadapi Ramadan dengan tenang. Ya, nah itu tadi bagian takut. Ya, kita asal tidak optimis ya tadi mesti ada hal-hal yang kita tuh kurang menambah ketaatan. Ya, kurang menambah ketaatan. Maka sudah saya katakan kalau Ramadan tuh saya tak push
semua yang kira-kira tidak memberikan semangat pada ketaatan itu ya, itu dipupus karena memang luar biasa itu Bu ya. Nah tadi lah apalagi alhamdulillah aku wis entuk wingi aku pas pesen tau pas terakhir. Ya Allah, kowe wis santai ya Ramadan iso tenang. Apa hubungannya ya? Heran saya itu hubungannya itu apa gitu. Oh, orientasi begitu itu masih sangat sangat ini. Anak-anak malah gini, Umi gitu tenang, ganti apa tidak kan orang enggak tahu wong sama loh. Makanya yang paling tenang amal Ramadan. Oh ini sebelum Ramadan ngasih ini dan sebagainya ya, memperbanyak kebaikan, pokoknya asal ada uang yang masuk tak keluarkan. Kenapa? Biar saya mendapatkan bagian yang besar di Ramadan ya. Nah ini ya. Nah ketika kemudian sudah bahagia ini baru bisa muncul ya, baru bisa muncul. Nah ibu-ibu rahimakumullah, secara teknis ya, secara teknis apa sebenarnya yang harus kita persiapkan ya, apa namanya, sikap-sikap yang harus dipersiapkan agar sukses mengambil perubahan-perubahan pada Ramadan. Yang pertama, memenuhi janji. Memenuhi janji kepada Allah. Ini penting. Setiap apa yang akan kita lakukan itu nyangkut janji kita kepada Allah. Ya. Janji kalau syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Atau kalau dalam kehidupan itu di surat An-Nahl itu berapa? Nah, 16 ya. 162. Dilihat Bu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu surat berapa? 16 ya. 16 162 ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya hidup itu mempersiapkan jalan kematian. Ya. Inna sholati, benar enggak ini? 16 162 benar ya? Inna sholati. Enggak. An-Nahl berapa An-Nahl? Oh surat ke-6 Bu. Surat ke-6. 162 coba. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Benar ya? Iya. Ya. Memenuhi janji kita kepada Allah, janjinya apa? Sesungguhnya sholatku ya, inna sholati ya, wa nusuki. Nusuki itu artinya juga ibadah. Karena yang awal itu sudah ada kalimat sholat, maka para mufasir mengatakan sholat ini mewakili apa namanya, ibadah wajib. Ya, sholat itu mewakili ibadah wajib. Jadi ada sholat, ada puasa, ya, ada zakat, ada haji. Inna sholati wa nusuki, ya, nusuki itu ibadah. Ibadah yang dimaksud ini adalah segala amal yang diniatkan ibadah. Ya, yang diniatkan ibadah tadi. Jadi kalau amal diniatkan ibadah itu masuk ke situ. Diniatkan ibadah itu artinya apa? Siji ada perintahnya, dua caranya benar, tiga tertib. Nek nyapu saumur-umur gur sekali itu jenenge nyapune ora ibadah. Ya.
Nyapu ibadah tadi. Jadi sama-sama nyapu. Wis nyapu jublok kono karo muni-muni ya. Sama anaknya nyapu gitu. Mama lagi ngapa lagi nyapu? Apa-apa mama, semua mama. Nanti nek mama sakit terus mati kamu mau sama siapa? Ngono kan. Ya. Ya mama jangan mati, nanti yang nyapu siapa dengan santainya ngono. Ya. Semua ibadah kita masak ya. Tadi diniatkan ibadah itu memang ada perintahnya. Dan nek tertib nonton TV itu ya ora ibadah, wong perintahe ra kok nonton TV. Ibadah itu ada perintah. Tidak ada larangan, ya. Nah. Wa nusuki wa mahyaya, ya. Mahyaya itu yahya itu kehidupan, ansitatul hayah, seluruh aktivitas. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, nah makanya kemarin memenuhi janji pada Allah itu diringkes sama Allah dengan sempurnakanlah kewajibanmu. Kewajiban, ya, disempurnakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan jalan kematian yang baik. Nah, janji pada Allah. Kemudian yang kedua, ya, memenuhi janji, ya, kepada Allah. Kemudian yang kedua, sabar pada hal-hal yang dihilangkan. Puasa itu ya, bersabar pada hal-hal yang dihilangkan oleh Allah. Ya, waktu kita ya biasanya santai-santai, iki kudu banyak baca Quran. Yang dihilangkan ya, kalau memang harus menghilangkan beberapa hal yang bentuknya duniawi. Kalau di tempat di rumah saya sudah ada peraturan kalau Ramadan semua elektronik berhenti, ada TV, ada HP, ada ini ya. Kecuali ya tadi, saya kalau ada yang pegang HP, mau apa? Aku mau WA temanku, ya WA apa? Tugas, udah dijawab belum? Udah taruh, ya saya bilang gitu. Ya karena memang itu main game itu setengah jam untuk saja, Bu, ya kan? Tapi kita sudah janjian. Maka nek malam bodoh, wah rame banget, maksudnya menunjukkan wah TV disetel, terus dora nonton. Wong lunga dhewe, karepe anaknya memberitahukan bahwa pencabutan fasilitas selesai. Sampai begitu saya ya diem aja ya. Maksudnya kamu itu udah karepmu TV disetel seru-seru. Batinku disetel orang sing nonton ya. Saya bilang, ini apa toh kok disetel? Menandakan selesai ya. Sampai segitunya, anak-anak itu sebenarnya jengkel, tapi saya biarkan aja, saya tidak usah jawab. Oh bagus, tak tinggal lu. Ternyata ya nggak ada yang nonton karena memang sebulan nggak nonton itu tadi. Ini Gur menyatakan terus dia melebu kamar, buka HP. Ya, sabar pada hal yang dihilangkan ini penting. Jadi jangan sampai kita itu di Ramadan itu kecewa, karena memang tadi. Kalau kemudian kita tidak sabar di dalam beramal, orang yang tidak bisa sabar di dalam beramal itu kenapa? Karena dia tidak sabar pada sesuatu yang dihilangkan oleh Allah. Orang entuk mangan kan kelangan, tidak boleh makan, tidak boleh ngerumpi, tidak boleh, ini maksudnya apa? Gimana orang Islam itu tidak mudah stres? Itu pasti orang yang tidak sabar, ya, tidak sabar di dalam hal-hal yang dihilangkan, ya, hal-hal yang dihilangkan. Kemudian yang ketiga ya, membangun ide-ide ya, atau amal-amal kebaikan yang punya kemanfaatan yang luas.
membangun ide-ide amal-amal kebaikan yang punya kemanfaatan yang luas. Ya, tadi maka anak-anak itu membantu mempersiapkan Ramadan, kemudian dijaga waktu-waktu mendekat buka. Ya karena kita nonton TV ngapa ngomong itu punya kemanfaatan yang luasnya apa? Ya wirid dan doa. Kalau toh kita terus arep wirid donga bingung, bisa wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau mau la haula wala quwata illa billah, atau kemudian baca maksurat, atau kemudian mau baca surat-surat ya, surat-surat yang ini monggo saja. Artinya itu punya kemanfaatan yang luas. Kenapa? Sampai hampir bernilai 60 tahun. Jadi memang harus bersabar. Kenapa saya sampaikan faktanya itu banyak sekali Ramadan yang kemudian berulang-ulang itu kita tidak serius memanfaatkan dengan mendekat kepada Allah, kemudian berdoa dan sebagainya. Saya kemarin ngisi di Semarang Utara itu ya banyak 500 orang. Ada ibu yang bertanya, Bu Diah, saya itu kok meh Ramadan tidak tenang karena saya berselisih dengan suami saya. Bagaimana kalau saya cepat-cepat cerai? Saya bilang, Bu, nek menentukan keputusan jangan di bulan-bulan yang mulia. Menentukan keputusan yang tadi hal-hal yang memang sama setan itu ini kan, jangan pada bulan-bulan yang mulia. Nanti itu sesudah Ramadan, ya kita kan mau ini Sa'ban, kemudian Ramadan, bar itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah baru itu putuskan, ya apa Bu kalau sampai Muharram mungkin saya malah sudah mati, Bu, malah sudah mati. Ya. Karena menahan sesaknya dada gitu. Ya, bicara sama orang umum bisa kok ngerti nenek wis mati bareng ngopo ya. Ya, jadi itu bagian-bagian yang perlu kita perhatikan ya agar Ramadan minimal kita itu punya sebuah pandangan, punya sebuah bagian yang perlu kita rencanakan. Cobalah kita bersabar ya selama 1 bulan. Nah ibu-ibu yang terakhir jam berapa tadi? Udah kelihatan jam 9 ya itu ya? Iya 9 ya. Saya nyetak stiker. Saya nyetak stiker Bu ya. Ini atas nama API ya, yayasan ya, perempuan cinta kebaikan. Doa agar rumah penuh rahmat ya, dipasang di pintu ya, biar nek mlebu ndongake malah ra kelingan. Nah, bacanya Allahumma barik lana fi baitina ya, wa anzil alaina rahmatan wa hikmatan ya. Ya Allah berkailah rumah kami dan turunkanlah kepada kami rahmat dan hikmah. Mudah-mudahan selama kita menjelang Ramadan, kemudian kita Ramadan, kemudian membiasakan menjadi bagian-bagian yang akan membantu kita ya dengan doa-doa itu. Mohon maaf saya mejeng di sini ya Bu ya, karena kata ibu-ibu Bu Diah ada gambarnya Bu. Nah, ini saya taruh di sini, nanti ini jumlahnya 250. Ya, 250, monggo nanti yang ini ngambil atau dibagi sama Mbak Anis. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan ibu-ibu, kita berarti tinggal sekali ya. Kan 2 kalinya enggak pakai materi, ya kan? 2 kalinya kan acara atau itu acara anak yatim kan? Ada materi sebentar. Ramadan pertama ya, itu nanti saya lanjutkan tentang Ramadannya ya. Kalau ini ya persiapan secara ilmu saja bahwa yang dipersiapkan tuh iman memang ya Bu, dibaca lagi agar kita bisa menghadirkan kenapa Ramadan harus begini begitu ya, karena itu memang bagian dari peningkatan keimanan kita. Monggo ibu-ibu kita akhiri dengan doa. Ilahadiniyah wa firidhoilah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afaidal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka sabata fil amrina wa nas'aluka azimata rusdi wa nas'aluka syukra ni'mataka wa husna ibadatika wa nas'aluka lisanan shadiqan wa qalban salima wa khuluqan mustaqima wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa nastaghfiruka mimma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Allahumma ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Allahumma ja'alna mafatihal khair wa maghliqash syarri fi kulli zaman wa makan wa ma'akul insan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza ahsanu istabsyiru wa idza asa'u istaghfar. Allahumma ja'alna fi musibatina ajran kasira wa sabron wa rahmah wa hikmah wa barakah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhaqqum bi rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.